Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya Tribuners? Bertemu lagi dengan saya Prawira Maulana dalam program Ngopi Sore. Saat ini di studio kita sudah hadir dua orang perwira polisi dari Polda Sumatera Selatan. Kalau bahasa Inggrisnya officer. Nah, yang pertama, ini baru saja ini bertugas di Sumatera Selatan sebagai Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Kombes Pol Sunarto. Siap. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, kabar baik, Bung. Tetap semangat. Tetap semangat ya. Nah, itu tadi Bapak Kombes Pol Sunarto sejak awal Januari ya, Pak ya? Ya. Bertugas sebagai Kabid Humas. Jadi informasi ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kehumasan ini di-handle atau dipimpin oleh beliau. Nah, berikutnya officer yang kedua ini adalah Kompol Irwan Andeta SIK MH. Beliau adalah Kasubdit Gakum Dit Lantas Polda Sumsel. Selamat sore. Sore ya? Betul ya sebutannya tadi ya. Itu tadi. Jadi dua orang Bapak ini akan ngobrol-ngobrol bareng dengan kita. Kita akan membahas tentang yang tentu saja yang paling hype saat ini adalah Operasi Mantap Berata ya Pak ya? Iya betul. Untuk kawal pemilu. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ini ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai pembicaraan. Pak, kalau di dunia jurnalis, kami juga punya pangkat. Oh itu ya. Punya pangkat, Pak. Gitu ya. Iya. Khususnya untuk yang liputan di hukum kriminal, biasanya ngepost di Polda atau di Polres. Kalau udah 10 tahun, kami kasih pangkat AKBP, Pak. Tapi bukan Ajun Komisaris Besar Polisi, bukan. Ya. Ajun Komisaris bukan polisi, Pak. Kalau 15 tahun naik lagi Kombes. Komisaris bukan polisi. Jadi itu kepangkat-pangkatan. Karena biasanya Sekarang pertanyaannya kalau kira-kira kisaran 5 tahun apa? Belum pangkat. Karena memang biasanya yang liputan, tentu Pak Kabit kan tahu, itu yang liputan di Polres itu biasanya kan lama-lama, Iya. 10 tahun, 5 tahun lah paling cepet itu Pak. Jadi udah urusan hukum kriminal dia tuh lah yang anu. Jangan-jangan udah tahu teknik penyidikan segala macam. Iya pasti. Ada yang lebih dari polisi Pak. Itulah sehingga ada pangkat AKBP, Ajun Komisaris bukan polisi. Tapi. Baik. Tribuners, tentu Tribuners sudah familiar ya dengan kata Operasi Mantap Berata. Operasi ini dihelat atau digelar oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengawal agenda pemilu yang katanya paling megah, paling besar sepanjang sejarah Indonesia, yaitu pemilu 2024. Kenapa di pemilu 2024 ini kita akan melakukan pemilihan yang besar, ada pilpres, ada pileg, baik dari tingkat kabupaten sampai ke nasional ya, RI, juga ada DPD. Tentu saja tidak sampai di situ, pada bulan-bulan berikutnya, November kalau saya tidak salah, itu akan digelar pilkada. Nah, kepolisian ini adalah kunci bagaimana menyajikan agar situasi Kamtipmas tetap terjaga tentu Pak Sunarto. Iya kan? Betul. Saya udah lebih top kayak humas polisi. Nah, tapi sebelum masuk ke obrolan penting soal Kamtipmas, saya mau ngobrol dulu sama Pak Kombes nih. Oke. Ini Kombes asli nih, Komisaris Besar Polisi, KBP ya Pak ya. KBP. Nah, jadi Pak Sunarto ini adalah pejabat humas yang baru saja dilantik. Sebelumnya saya sempat mendengar cerita dari beliau nih. Ini nanti video ini akan dipotong-potong agar bisa jadi inspirasi bagi anak-anak muda nih. Bagaimana perjalanan. Pak, sebelum bertugas di sini, Pak Sunarto dulu bertugas di? Ya, saya sebelum di Sumsel ini kemarin sempat di Riau. Ya, Kabid Humas juga di sana. Kabid Humas di Riau? Kabid juga di sana. Jadi bukan hair tapi masih tetap pada posisi yang sama. Tapi artinya
berbeda ya, berbeda grade-nya kira-kira gitu. Iya betul. Kalau di Riau itu 2B3, Oke. ya, kelas jabatannya tuh. Kalau di sini 2B2, Promosi jadi. promosi lah, naik lah kira-kira begitu. Iya, iya. Di Riau berapa lama Pak? Ini yang mana dulu gitu kan? Ini sebagai Kabid Humas ya? Oh, Kabid Humas. Saya Kabid Humas di Riau itu 5 tahun kurang sedikit. 5 tahun kurang sedikit Pak Kabid ya? Ya, kenapa saya tanya ini yang mana dulu? Karena saya di Riau-nya dua kali. Gitu. Oh 2 kali. Sebelumnya dulu juga pernah di Riau. Pernah di Riau. Jadi di Kabid Humas hampir 5 tahun. 5 tahun. Kurang dikit. Kurang dikit. Ya. Balik ke belakang lagi. Ya. Sebelumnya di mana Pak Kabid? Sebelum Kabid Humas saya di daerah Sulawesi Tenggara namanya di Sultra. Polda, ya di Polda Sultra. Cukup lama juga di sana. Sekitar 8 tahunan. Ya. Mulai lulus Sespim dulu. Sempat juga jadi Kapolres di sana Betul. di daerah Sulawesi Tenggara ini. Sempat jadi Kapolres, terus mulai kan biasanya gini, mulai untuk berhubungan dengan kehumasan ini kapan Pak? Sejak kapan? Sejak di mana? Iya, secara resmi, kemudian ada juga secara tidak resmi sebetulnya. Oke. Jadi saya ulas ke belakang apa ya? Nggak apa-apa Pak. Narto polisi baru itu tahun 93 lah mulai dinas itu Mulai dinas Pak? di Polda Riau. Itu penempatan pertama. Saya ingat ke Polda itu dari tempat kos, dulu masih kos juga kan, naik motor. Kalau musim hujan, itu biasa orang Jawa yang ngiyup berteduh ya. Betul. Berteduh itu ada di jalan Sumatera itu. Dulu kita nggak kenal lah itu. Pokoknya rame tempat berteduh di situ. Itu. Yang belakangan saya tahu ternyata itu kantor sebuah berita. Oke. Yang di sana ternyata yang nongkrong-nongkrong tadi itu teman-teman wartawan. Wartawan. Iya. Jadi sejatinya saya bersinggungan dengan teman-teman wartawan itu semenjak pertama kali saya dinas sudah Waktu bersama saat mereka. berteduh. Oh masih ingat Pak. Walaupun dalam kapasitas numpang berteduh. Numpang berteduh. Oke. Kemudian berlanjut lagi kala saya sudah AKP waktu itu. Iya Pak. Saya Masih di Riau nih Pak waktu itu? Iya, di Riau tapi di bagian pulau. Dulu Bagian pulau. Kepri itu masih bagian dari Riau. Saya jadi Kasat Sabara di sana yang oleh karenanya saya memiliki pasukan yang banyak. Iya, yang Sabara, pasukan ini harus saya pergunakan untuk kegiatan operasional gitu. Saya bagi mereka menjadi berapa tim gitu, yang oleh karenanya mereka beroperasi terus selama 1 kali 24 jam. 24 jam. Kegiatannya ya razia, ya segala macam. Kegiatan Sabara lah ya, Pak, ya? Iya. Patroli Backup juga ya? tugas-tugas umum kepolisian, patroli iya, pengaturan lalu lintas iya, melakukan kegiatan Pembinaan masuk juga ya situ ya Pak ya? ikut juga. Ya. Yang oleh karenanya kemudian saya merasa dibuntutin ini sama tanda kutip wartawan di sana. Waktu itu dibuntuti? Dibuntutin. Paling tidak 3 orang itu selalu ada bersama kegiatan saya itu. Setiap Bapak giat itu Iya, ya? setiap giat. Lalu Pak? Jadi lama-lama saya kan curiga. Saya bilang, kalian nggak ada gunanya mata-matain saya. Saya bilang. Saya ini bertugas, saya polisi merah putih, saya melaksanakan tugas dan kalian bisa lihat apa hasil dari tugas yang saya lakukan. Oh, Bapak merasa dibuntuti waktu Mereka itu? dibuntuti, karena tanda kutip Iya. waktu itu kan pemahaman kita kan Iya, wartawan pasti. ini kayak Kerjanya ya mau nyari negatif aja ya gitu tanda kan? kutip kayak Bad news musuh bad news. gitu. Yang jelek ditulis jelek, bagus pun diculik jelek. Pokoknya polisi yang Jelek aja gitu ya. Terus, Jadi Pak? ini saya dibuntutin terus, saya bilang seperti itu. Ternyata itu menjadi titik balik persahabatan saya dengan dunia kewartawan. Bagaimana titik baliknya itu? Jadi sudah saya sampaikan tadi itu, nggak ada gunanya kalian mata-matain saya. Serentak mereka ngambil di saku belakang ini, ditunjukkan koran, Oke. koran dia itu, bilang Pak, ini loh, hasil kami ikut Bapak. Kaget saya, loh kok gambar-gambar saya semua? Lah iya, inilah Pak, kami kalau ikut Bapak ini kami dapat rezekinya. Oh. Jadi tidak
tidak pernah kami ikut kegiatan Pak Kasat ini kemudian kami nggak dapat berita, nggak Iya, ada iya, cerita. iya, Kami selalu mendapatkan berita yang menarik. Iya. Dan itu bagian dari income kami, Pak, karena ini tugas kami. Iya, tugas. Wah, rasanya jelek gitu. Oh. Berarti selama ini saya salah gitu. Dari situlah saya bersahabat dengan wartawan. Mulai sejak itu ya. Apalagi semenjak saya pernah juga jadi Kasat PJR, Kasat PJR pernah Pak? pernah Wakapolres, kemudian sampai jadi Kapolres pun teman-teman wartawan istimewa bagi Pasti. saya. Istimewa bagi saya. Kalau di Polres itu pasti wartawan ya banyak itu ya Pak ya. Pokoknya mau mewawancarai Kapolres terus ada apa-apa. Pokoknya saya istimewakan. Walaupun memang kalau ada kejadian tentu. Saya pernah liputan di kepolisian Pak. Dulu awal-awal karir saya tuh meliput di kepolisian. Memang ya kalau lagi sedang banyak kasus, apalagi kasus-kasus yang jadi atensi, itu ya agak riuh itu meladeni wartawan tentunya kan Pak ya. Misalnya ada pembunuhan yang belum terpecahkan, sementara atensi dan seperti kalau itu kemudian menjadi bagian dari tugas saya. Betul. Ada satu cerita menarik. Apa itu Pak? Menurut saya, karena ini masyarakat yang nyampaikan. Satu ketika saya jadi Kapolres di Bau-Bau namanya, itu Bau-Bau. Kapolres saya yang kedua, kota Sulawesi Tenggara ini Sulawesi Tenggara, daerah kepulauan. Masyarakat ngomong, Pak, sekarang Polres punya TV ya katanya. Oke. Nah, bingung saya. Polres punya TV. Oh, ternyata yang dimaksud itu adalah memang kegiatan-kegiatan kita yang hampir seharian itu di-blow up oleh TV. salah satu stasiun TV swasta di sana. Jadi ada masyarakat di sana, tokoh masyarakat di sana itu dia punya TV yang dia tidak beroperasional karena kurang sumber dana beritanya berita lah. sumber berita. Kemudian ini saya rangkul. Saya rangkul, saya gunakan teman-teman media yang sahabat-sahabat tadi itu untuk membantu input berita di sana itu, yang kemudian pure TV itu kegiatan Polres saja yang ada. Ya, memang TV polisi Pak. Dari mulai kegiatan apel pagi sampai semuanya itu Itu di lokal di Kabupaten Bau-Bau itu Pak ya. di Kota Madya Bau-Bau. Kota Madya ya Kota Pak ya. Madya Bau. Hari-hari televisi itu isinya berita tentang kita di iya, Polres Bau-Bau saja. Sehingga masyarakat itu akhirnya bilang, Pak, Polres sekarang punya TV ya kali ya. Padahal kita kolaborasi dengan teman-teman ya. tadi itu. Iya. Jadi udah lama Pak, berarti Pak Sunarto Alhamdulillah. bersentuhan dengan media ya, tentu ya Pak ya. Media ini ya seperti itu, memang di satu sisi kita harus bekerja untuk menyampaikan fakta hanya saja agar asas keberimbangan tetap ada, kita juga tetap harus apalagi di tengah gencarnya disrupsi ya Pak. Belakangan ini informasi di medsos kan tentu luar biasa, kita juga butuh konfirmasi, verifikasi seperti itu. Kita bagian dari yang memberikan informasi akurat kepada publik. Itu bagian. Jadi kalau saya melihat antara media dengan kami, utamanya di Humas itu punya misi yang sama. Betul. Punya misi yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Terus generasi muda dengan apa? Dengan memberikan edukasi dan informasi yang baik, yang akurat, yang benar. Media nggak mungkin memberikan informasi yang salah kan. Tapi memang ada, tentu tidak bisa dipungkiri praktek-praktek black journalism kami menyebutnya, bad journalism, ya ngaku-ngaku sebagai media yang kemudian menyebar disinformasi ya Pak ya. Harapannya Pak Sunarto, harapannya Tribun seperti itulah ya. Walaupun kadang-kadang ada kepleset juga sih Pak. Informasinya tidak terverifikasi dengan baik kayak gitu. Wartawannya males untuk ke TKP, rupanya hoax Pak. Ya, pernah juga seperti itu. Tapi ya kita minimalisir sebaik mungkin. Mundur lagi ke belakang, Pak Kabid. Dulu ceritanya bagaimana nih? Memang potongan Pak Kabid memang potongan polisi banget gitu loh Pak. Kayak gitu. Atau memang sudah ini cita-cita sejak dulu ini jadi polisi nih Pak Kabid. Ini polisi tulen loh ini. Bagaimana tuh ceritanya? Ini polisi tulen dari produk penyelenggaraan pendidikan yang sah.
Oh, tapi memang polisi banget. Ya, Bagaimana jadi- Pak ceritanya Pak? Jadi Narto kecil itu taunya hidup itu ya hanya untuk menjadi aparat Aparat negara. bukan yang lain. Sejak muda itu Pak. Iya, semenjak istilahnya tidak punya nalar lah. Oke. Hidup ini untuk menjadi aparat negara. Yang kemudian ya fokus saja ke sana, nggak pernah punya pikiran mau jadi dokter atau menjadi guru atau menjadi, nggak pernah ada. Pokoknya aparat kayak gitu. Ya, aparat negara gitu. Kemudian sempat salah jalan. Salah jalannya Sempat salah jalan, jadi waktu lulus SMP itu saya masuk sekolah kejuruan. Oke. Yang kalau itu saya teruskan, ternyata saya nggak bisa masuk seperti yang sekarang ini gitu. Nggak bisa masuk akademi ya Pak? Nggak bisa waktu masuk itu? akademi. Ya muda namanya juga nakal kan, Iya. kelahi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah, saya di baru kelas 1 itu saya memiliki kesadaran. Kalau saya kelahi terus setiap hari, saya mau jadi apa nanti? Oke. Akhirnya saya keluar dari sekolah kejuruan itu saya keluar, kemudian tahun berikutnya saya masuk lagi di SMA, Umum ya Pak ya? di SMA umum. Jadi teman-teman saya udah kelas 2, saya kelas 1 lagi. Itu. Alhamdulillah sampai kelas 3, kemudian mohon maaf, sekolah saya di kampung. Oh iya Pak. Saya orang kampung, sekolah saya di kampung, Di mana Pak? di Kabupaten Trenggalek. Trenggalek, Iya, Jawa di Timur Kabupaten ya. Trenggalek. Itu bupatinya saat itu pernah siapa Pak? Udah lupa. Apa? Emil Dardak. Datang betul, kemarin Pak. Pak Dardak sempat jadi bupati sebelum ditarik ke wakil gubernur. Wakil gubernur, ya, Jawa ya, Timur, ya. Kemudian sudah punya sertifikat kelulusan itu, daftar Langsung daftar Pak. Daftar apa saja. Yang penting saya jadi aparat negara. Artinya baik TNI maupun Polri ya seperti itu. Apa Ya, aja dengan lulusan pangkat apa saja nggak masalah bagi saya. Pokoknya saya jadi titik. Yang kemudian teman ini, teman memberikan brosur. Teman-teman ini kalau manggil saya itu kayak gitu. Mungkin karena saya rata-rata lebih tua dari mereka. Iya. Dan dulu adik kelas saya waktu di SMP gitu Iya. kan. Ini kita daftar ini aja, ini bagus ini katanya. Apa? Ini kalau lulus ini nggak dari bawah lagi kita katanya. Udah Oh, gitu. Apa saja. Saya ikut. Mendaftarlah yang namanya Akabri dulu. Kita belum tahu Akabri seperti apa. Iya. Pokoknya taunya udah jadi. Jadi nggak tahu itu bakal jadi perwira, Iya, bintara, nggak tahu itu ya Pak ya? Nggak tahu. Nggak mikir itulah, bukan nggak tahu. Nggak mikir ke Nggak sana. mikir sana. Pokoknya aparat gitu. Kemudian sampai di Surabaya, kita tesnya di Surabaya, itu ada taruna AAL yang sedang pesiar. Oh iya. Jadi mereka itu tegap-tegap, Betul. kemudian badannya still, Iya. terus seragamnya bagus, sepertinya dia fokus gitu, jalan aja fokus, dari tidak istilahnya ngobrol bercerama, lihat sana sini enggak, dia truk. Saya bilang wah bagus ini, saya bilang gitu. Saya maulah kalau ini, gitu kan? Yang ternyata itulah yang sedang kami ikuti. lakukan tes Iya. itu. Tapi ada kejadian yang, waduh, menurut saya malu atau gimana ya? Namanya anak muda. Boleh diceritakan? Iya, boleh. Saya ceritakan ini. Namanya kita orang kampung ya. Iya Pak. Kita dikumpulin lah sama Pak Dandim waktu itu. Pak Dandim Trenggalek. Kita dikumpulin, kita ada 43 yang daftar kala itu. Kita masih baru lulusan SMA nih. Masih lugu-lugu itu kan. Dikumpulin sama Pak Dandim. Iya Pak. Saya ingat persis salah satu poin yang disampaikan Pak beliau itu. Ya, kalian dari 43 orang ini, 43 saat itu ya. ya 43. Kalian dari 43 ini, nanti kalian diterima 2 atau 3, saya bangga. Wah, ini Narto yang masih ingusan ini langsung angkat tangan. Pak, saya protes.
Sama Dandim itu ya Pak? Iya sama Dandim. Waduh, anggota beliau itu udah melotot-melotot sama saya begini. Iya, apa? Protesmu katanya. Pak, saya protes. Kami ini 43 banyak, Pak. Bapak kan Dandim. Masa kami lulus 2 atau 3 orang Bapak bangga? Kalau kami lulus 30 atau 35 orang Bapak bangga lah, Pak. Ternyata beliau tidak marah. Beliau ketawa selepas-lepasnya itu. Waktu itu ya. Jadi saya makin, gimana Bapak ini? Akhirnya beliau bilang, ya udah, kamu jalani saja ini proses seleksi ini, proses tes, kamu jalani saja. Yang singkat cerita, ternyata udah selesai tes di tingkat daerah di Surabaya, kemudian tes di tingkat pusat itu di Magelang. Magelang ya. Tes di Magelang. Ternyata Berjalan waktu tes itu sampailah kepada Pantukir. Istilahnya Pantukir itu panitia penentu terakhir yang menentukan lulus atau tidak lulusnya. Saya termasuk dinyatakan lulus dan berkumpul dengan mereka-mereka yang lulus. Yang tidak lulus naik bus ke terminal, dipulangkan. Ya. Selama kami baris itu, saya ambil kesempatan sebelum pengasuh itu ngambil apel. Saya teriak dari ujung pasukan itu sampai ujung pasukan. Saya bilang, Trenggalek angkat tangan, Trenggalek angkat tangan, Trenggalek angkat tangan. ada 25 orang. Alhamdulillah satu pun tidak ada yang angkat tangan. Ternyata saya sendiri yang lulus. Rasanya, waduh, berdosa sekali sama kelancangan dengan Pak Dandim kali itu. Jadi memang Bapak mengira bahwa lulusan itu bakal banyak begitu ya Pak ya? Iya. Bakal banyak. Sungguh di luar dugaan. Di luar dugaan. Kalau ternyata seperti itu. Ternyata sulit kala itu. Pantas dan sulitnya itu mungkin ketawa, karena banyak animo kemudian sedikit kuota. Iya. Yang jelas tidak ada yang angkat tangan satupun. Itu viral Pak kalau saat ini terjadi. Wah, seandainya saat di ini 25 orang dari Trenggalek lulus Akabri gitu. Ada 25 orang Pak Irwan dari kabupaten itu lulus ya, nggak mungkin ya. Ya. Itu Baik. yang ternyata saya kemudian masuk matra kepolisian. Tercapailah cita-cita itu ya sejak kecil ya Pak ya. Kemudian lulus saya dididik di Akademi Kepolisian sampai 3 tahun. Kalau dulu 3 tahun. 3 tahun ya Pak ya. Kalau sekarang? Sekarang 4 tahun. 4 tahun. Ya. Dulu 3 tahun, tapi setelah lulus tahun kemudian kami istilahnya magang, pemantapan. Jadi Tapi belum udah langsung, dihitung lulus Pak, udah dihitung Udah angkatan, lulus. angkatan misalnya Bapak 92, artinya 3 tahun menjalani pendidikan di akademi. Iya, Seperti itu. dengan sudah pangkat Letnan 2 kala itu. Oh sudah dapat sudah pangkat. Letnan 2 polisi, tapi belum bertugas di kewilayahan. Oke. Pemantapan dulu 1 tahun. Setelah pemantapan 1 tahun, kemudian ditugaskan. Baru ditugaskan. Makanya saya lulusan 92, tapi penugasan pertama itu 93. 93. Oke, sistemnya seperti itu jam saat itu. Kalau sekarang persis ya 4 tahun, kemudian langsung Langsung penugasan ya. ditugaskan di wilayah, siap bertugas. Begitu. Begitu. Pak Sinta. Tribuners, ini untuk anak-anak muda juga. Itu tadi Pak Sunarto juga sempat mention apa jadinya kalau dia waktu itu berkelahi terus, ya kayak gitu. Apalagi di Palembang ini, tentu bapak-bapak mendengar kan, mulai agak kemarin tuh yang sempat viral, Iya. luar biasa anak-anak muda itu ya, muda. yang videonya di mana-mana, tapi kemudian diamankan oleh kepolisian. Harapannya itu tidak Kita jadi kembalikan. contoh. Iya. Kita kembalikan. Harapannya bisa mencontoh nih jejak Pak Kombes Pol Sunarto, bagaimana sudah punya cita-cita dan semangat serta antusiasme untuk mewujudkannya. Enggak terlanjur melenceng Pak ya istilahnya. Karena masih muda ya tentu belum ketika melenceng ya masih bisa anuin. Semua orang punya kesempatan ya. Tapi itu harus timbul dari kesadaran. Kesadaran. diri sendiri. Jadi harus tetap fokus pada tujuannya apa sih? Iya. Mungkin kalau ada cita-citanya apa sih? Harapannya apa? Harus fokus ke sana. Baik. Tadi ketika sudah mengobrol perjalanan dari Pak Kombes Pol Sunarto, tentu kita akan mau tahu nih apa saja hal-hal yang berhubungan dengan kepolisian dan apa yang menjadi fokus dari kepolisian saat ini ya Pak ya, khususnya di Polda Sumatera Selatan.
Pak Sunarto, pemilu sudah sangat dekat ini. Ya. Bahkan mungkin kalau ini tanggal 18, artinya tidak sampai sebulan lagi. Ya. Lantas Bapak baru tentu harus langsung tune in toh tentang bersama jajaran yang ada. Nggak ada alasan. Nggak ada. Kalau polisi itu nggak ada alasan ya, Pak. Nggak ada running. Bukannya kalau habis penugas itu boleh cuti dulu 4 hari, nggak boleh Pak ya? Langsung ya? Bagaimana Pak? Ini Polda Sumsel ini fokusnya atau giatnya yang berhubungan dengan pemilu, tadi juga tentang operasi Mantap Berata ini apa-apa saja Pak? Iya. Ini perlu kami sampaikan kepada seluruh mitra dan sahabat Tribuner ya. Tribuners kemudian. Tribuner bahwa sebetulnya tidak hanya di Polda Sumatera Selatan saja. Ya. Semua kepolisian di Republik Indonesia ini saat ini sedang menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Berata. Apa itu Operasi Mantap Berata? Adalah operasi kepolisian terpusat dalam rangka mengamankan pemilu 2024 dari seluruh tahapan. Dari tahapan awal sampai kepada nanti pelantikan presiden yang jadwalnya kalau nggak salah tanggal 20 Oktober ya. 20 Oktober. Nah, jadi kita mengawal memberikan jaminan keamanan setiap tahapan. Tahapannya kan banyak. Betul. Kita ambil saja sekarang ini tahapan pemilu, masih pemilu tertutup sekarang nih ya. Alhamdulillah sampai hari ini situasi di wilayah kita di Bumi Sriwijaya ini alhamdulillah masih kondusif gitu ya, masih aman terkait dengan penyelenggaraan tahapan pemilu kampanye ini. Kemudian sebentar lagi kita ini akan memasuki tahapan berikutnya, yakni pemilu terbuka, kampanye terbuka. Yang di sana itu akan ada potensi mobilisasi massa. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya terbuka dari paslon, dari kontestan pemilu ini. Yang kemudian itu bisa saja meningkatkan eskalasi kegiatan, kemudian juga mungkin eskalasi potensi gangguan, kemudian eskalasi mungkin terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Itu sangat terbuka di kampanye terbuka yang mulai tanggal 21 Januari sampai 10 Februari nanti ya. Rentang waktunya cukup lumayan. Yang ini kami lakukan langkah-langkah upaya antisipasinya. Begitu. Di antaranya ini saya ajak ini Mas Irwan. Ya. Mas Irwan ini sebagai Kasubdit Gakum. Penegakan hukum ya Pak ya. Ya. Karena mobilisasi massa ini nanti kan yang kemudian menggunakan alat sarana transportasi. Betul. Ya kan? Menggunakan kendaraan bermotor, bahkan mungkin menggunakan sarana air, menggunakan sampan atau kapal atau apa, yang kemudian kalau sudah berkumpul banyak itu kemudian ada potensi melanggar itu. Misalnya yang ngegas untuk menaikkan semangat ya. Semangat lah katanya. Tapi orang lain terprovokasi kan istilah seperti menggunakan knalpot brong, kemudian yang mobil bak terbuka yang bukan peruntukannya dipakai untuk mengangkut orang dan lain sebagainya. Ini perlu kita lakukan himbauan kepada publik agar hal yang demikian tidak terjadi kemudian menimbulkan gangguan atau kecelakaan dan sebagainya. Belum lagi kan biasanya peluang-peluang yang begini nih anak muda nih yang biasa merespon itu kan. Kemudian memodifikasi kendaraannya yang tadi itu mungkin knalpot yang biasa diganti pakai knalpot yang katanya luar biasa dan sebagainya. Nah, bisa saja ini kemudian mengganggu pihak lain.
Belum lagi nanti yang jalannya tidak pakai helm, kemudian ngebut-ngebut, potensi kecelakaan. Biasanya kalau rame berani dia. Nah nggak itu pakai helm, lebih berani. Kemudian belum lagi yang nanti orang lain yang terganggu. Betul Pak. Satu jalan dipakai penuh orang, harapannya ada kesadaran kita semua untuk toleransi itu ada, kemudian saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana kegiatan misalnya kampanye terbuka itu karena pengamanan dan koordinasi yang baik yang kita lakukan berjalan dengan aman, lancar. Tentu ini harapan kita semua. Kira-kira begitu. Pak Irwan nih, Ya. tentu tadi sudah dijelaskan sama Pak Kabid bagaimana secara umum salah satu yang jadi fokus dan perhatiannya ini tentang aktivitas lalu lintas ya, Ya, utamanya seperti itu. Pak Irwan, fokusnya saat ini mungkin day by day dari lalu lintas, DIT ini direktorat ya, Direktorat Lalu Lintas. Apa saja. Jadi begini, Mas Prawira, bicara lalu lintas, kita harus memahami bahwa lalu lintas itu urat nadi kehidupan bangsa. Betul. Yang mana seluruh mobilisasi menggunakan lalu lintas. Untuk itu, supaya mobilisasinya berjalan dengan baik, kita harus menjamin namanya Kamsel Tipcar Lantas. Apaan panjangnya itu Pak? Kamsel Tipcar Lantas itu ada keamanan. Keamanan. Kalau bicara keamanan berarti terbebasnya dari gangguan, Mas. Iya. Itu keamanan. Keselamatan. Keselamatan. Pengendara itu harus kita jamin nih. Iya. Apa itu keselamatan? Terbebasnya dari kecelakaan, Oke. ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Tertib berarti tidak ada pelanggaran. Kita harus menjamin nih bahwa seluruh pengendara kendaraan itu tidak ada yang melanggar. Sama kelancaran, berarti terbebas dari kemacetan. Nah, menjelang pemilu ini, tadi sampaikan oleh Pak Kabid Humas, bahwa nanti pemilu terbuka akan ada mobilisasi massa. Maka kami dari Direktorat Lalu Lintas harus menjamin itu, bagaimana sarana prasarana jalan, termasuk pengguna kendaraan itu tertib dalam lalu lintas. Saat ini lagi mungkin jadi viral di media adanya, wah, kanal Brong, Ya, wilayah itu tertentu, nanti dipakai konvoy. Untuk itu, kita di kepolisian nih Mas Prawira ada namanya kegiatan-kegiatan kepolisian. Mulai dari kegiatan preventif namanya Mas, preventif dan represif. Nah di sini kita hadir, kegiatan preventif kita bagaimana kita mengedukasi masyarakat dari dini. Dari awal sebelum nanti terjadi mobilisasi yang melanggar, kita dari awal datang nih. Kita contohnya kita sebar spanduk himbauan, kita sebar leaflet, kita sebar himbauan-himbauan baik di media sosial, media online, termasuk kita hadir di sini untuk mengajak masyarakat, ayo tertib lalu lintas. Karena apa? Tadi ada pelanggaran. Ketika masyarakat menggunakan tadi kendaraan yang di Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009 mengatakan bahwa kendaraan di jalan raya harus sesuai syarat teknis dan layak jalan, Mas. Oke. Jadi kanal pot itu ketika itu dirubah, berarti dia tidak layak jalan. Layak jalan lagi. Ada pelanggaran. Yang mana dengan adanya pelanggaran nanti tadi bisa dilakukan penindakan berupa tilang dengan melanggar apa Pak pelanggarannya? Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, junto pasal 106, junto pasal 48 tentang syarat teknis dan layak jalan tadi, Mas Prawira. Iya. Itu sanksinya apa itu Pak? Ya, ketika nanti dampaknya tadi sampai ke Pak Kabid Humas bahwa ketika masyarakat menggunakan paling protokol juga dapat mengganggu ketertiban masyarakat, bisa menjadikan provokasi, Mas. Iya. Jadi ketika itu kita tindak, ada pelanggaran tadi di situ, Iya. ada sanksi, bisa diancam kurungan 1 bulan atau denda 250.000, Mas. Tilang. Oh, Itu jadi ada jelas dendanya. emangnya Iya. untuk Ketika konteks dia knalpot. mengganti kanal pot Brong tidak standar Iya. tadi, dia melanggar kendaraan tidak sesuai dengan layak jalan, sehingga dapat ditilang dengan tilang kepolisian. Tribuners, saya ini memberi konteks bahwa belakangan perkara tentang knalpot Brong ini tentu kan viral kan, apalagi kejadian yang di luar sana ya, Iya, Pak ya. betul. Ini adalah upaya preventif dari kepolisian agar kejadian serupa ini tidak menyebar. Karena Betul memang sekali. Pak Irwan, saya juga lihat di TikTok Ya. atau di media sosial itu ada yang mulai
membuat video-video tadi soal knalpot brong tadi itu Menggoreng lah. menggoreng ya. Iya sebetulnya Pak Kabit memang orang Humas tahu istilahnya. Iya. Mulai menggoreng perkara itu Pak Kabit. Iya. Jadi tentang knalpot brong. Jadi ada narasi yang dibangun itu dibiarkan sekarang itu tidak dibiarkan ya? Oh tidak dibiarkan Mas. Bicara data Mas, di 2023 sudah melakukan penilangan menggunakan pasal 285 sudah 12.000 Mas. 12.000 tilang. Saya ada datanya. sejak tahun 2000 selama 2023 dari Januari sampai Desember. 1 tahun aja. Pak berapa Pak yang sudah Pak tilang? 12.000. Iya, kita untuk menjaga supaya tidak tadi terjadi pelanggaran itu. Karena itu di samping mengganggu ketertiban juga berpotensi kecelakaan Mas. Betul. Dan sekarang ya semua motor ya pakai knalpot brong ya. Yang Matic juga pakai knalpot brong ya. Ya mungkin tertentu ya pengen apa namanya itu lebih terkenal ya. Biar jadi perhatian masyarakat kualitas, tapi sebenarnya tidak mengganggu ketertiban tadi dan berbahaya juga. Pak Irwan, ini mungkin masih relate sama knalpot brong. Kalau tentang aktivitas geng motor di Sumatera Selatan, ini sama nggak sih dengan aktivitas kayak mana ya? Eskalasinya kayak mana Pak Irwan saat ini? Ya begini, ada komunitas, namanya masyarakat itu ada masyarakat terorganisir, di lalu lintas itu ada masyarakat tidak terorganisir. Yang mana masyarakat itu, kalau kita di lalu lintas otomatis ada komunitas yang positif Mas. Kita datanya ada, contohnya ini kelompok motor Sriwijaya, itu kelompok Vespa, kelompok Ninja, tadi kelompok NMAX itu positif. Ada pembinaan dari kita, dari Kamsel, unit Kamsel kita sudah lakukan pembinaan di situ, sehingga kita bisa mengatur. Silakan berkumpul, positif, nongkrong malam minggu, tapi mereka tertib dalam berlalu lintas, pakai helm, pakai punya SIM, punya pelopor dia. Yang kita antisipasi tadi, yang tidak tertib tadi, namanya bukan kelompok otomotif, geng motor, tapi cenderungnya negatif nih. Itu diantisipasi, kita ada kegiatan tidak hanya polisi lalu lintas juga jajaran, kita ada namanya patroli malam hari Mas. Kita sudah apalagi menjelang pemilu nih eskalasi kita tingkatkan, kegiatan rutin ditingkatkan, kita juga direktorat turun juga, kita bagi tim juga setiap malam minggu kita ada anggota yang melaksanakan pengaturan dan patroli di bit-bit di dalam kota sehingga mengantisipasi ada mobilisasi tadi itu. Di samping itu juga kita di Polda Sumatera Selatan, kita alhamdulillah kita sudah terpasang monitor ETLE Mas, tilang ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement itu kita sudah salah satu 2023 kita terbanyak dengan provinsi lain Mas. Sehingga kita dapat rekor muri kita. Saat ini di Polda Sumatera Selatan sudah terpasang itu sudah 70 kamera ETLE Mas. Sumatera Selatan seluruhnya. Jadi kita satu-satunya provinsi yang sudah ada ETLE di kota dan di seluruh kabupaten Sumatera Selatan. Jadi kita dari tahun lalu sudah mengantisipasi sehingga kita tidak hanya penindakan oleh pos tapi juga 24 jam kita sudah melakukan penindakan melalui kamera-kamera ETLE kita yang ada di jalan. Pendekatan ETLE ini berhasil Pak untuk mungkin meningkatkan ketertiban lalu lintas. Jadi begini, kita bicara Palembang saja, saya mobilisasi kita bisa lihat Mas, traffic setiap hari itu mobilisasi kendaraan itu hampir 1 juta kendaraan Mas. Di Palembang. 24 jam. Berapa pelanggaran Pak? Cukup banyak. 8.000 rata-rata setiap hari. 8.000. Macam-macam pelanggaran. Tidak menggunakan helm, dominasi tidak menggunakan helm ya. Ada yang tidak pakai seat belt, ada yang melawan arus. Tentunya dengan adanya teknologi tadi kita bisa tahu. Pak, Bapak kita klasifikasi, Pak. Di antara tadi Pak kamera yang ada, warga mana saya bisa tahu Mas. Ternyata cenderung melanggar wilayah sini, lebih cenderung melanggar daripada wilayah sini, sehingga kita penindakan kita atau upaya pencegahannya lebih tepat sasaran, sehingga kita tahu Mas itu. Jadi kita bahkan bisa jadi pemetaannya ya. Betul sekali. Jadi kita bisa mengajak stakeholder, instansi terkait, karena lalu lintas tidak hanya polisi lalu lintas Mas, tapi ada instansi terkait yang sama-sama kita menyelesaikan permasalahan lalu lintas tadi. Pak Irwan, in general saja, lebih banyak pelanggar di seberang Ulu atau seberang Ilir? Wah, ini mulai mancing ini. Tapi jujur saja Mas ya, 60% pelanggaran terjadi itu ada di seberang Ulu. Seberang Ulu. Jadi saya juga menyampaikan, wah, seandainya Ampera kita tutup, nggak bisa lewat, mungkin pelanggaran nggak ada ke kota ini. Artinya begini juga itu. Yang 60% itu lokasinya. Lokasinya. Kemudian ini kan menyangkut
perilaku dan lain sebagainya yang belum tentu Iya. orang sini Orang dari itu Jawa. betul. Kebetulan saya pelanggannya Lokasi di wilayah kameranya itu. dari situ gitu. Iya. Jadi 1.000 ya. Dari 1 juta saja 1.000 Iya, pelanggaran ya. 8 ribuan lah setiap 8.000. hari. Sorry, 8 ribuan. Setiap ya. hari rata-rata 8.000, 7.800. Itu bisa Oke. tahu Mas melanggar. Kalau misalnya, Pak siapa yang paling melanggar? Saya bisa tahu orangnya Iya, iya. si A, plat nomor karena kita Berapa? Data itu ada. data itu ada. Oh, langsung ya. Langsung. Langsung ya. Jadi kita tahu berapa kali kita melanggar sebenarnya ya. betul Iya, sekali. iya. Tapi begini juga Mas, Iya. Bung Prawira ya. Jauh sebelum itu, yang namanya pencegahan, Iya. upaya edukasi, itu pasti lebih efektif dan lebih baik. Karena dengan edukasi, dengan upaya preemptif yang kita lakukan, itu kan tujuannya mencegah pelanggaran itu sendiri terjadi, mencegah pelanggaran itu terjadi. Dan ini kita lakukan tidak hanya oleh lalu lintas saja. Tentu saja ya. Babin Kamtipmas kita yang di daerah ini tersebar di daerah, dia melakukan sosialisasi terhadap lalu lintas itu. Kemudian juga ada dari Binmas yang juga bersama-sama lalu lintas turun ke sekolah-sekolah, turun ke kelompok-kelompok masyarakat tertentu, mensosialisasikan ini. Nah, karena kita sadar bahwa coba pasti kalau di data dari segi umur pelanggaran kecelakaan itu rata-rata di usia pelajar. usia muda, usia pelajar itu. Makanya itu tadi yang kita tahu siapa yang melanggar, kita tahu bagaimana caranya mengantisipasi. Itulah karena potensi besar di sana. Kita turun ke sekolah-sekolah itu memberikan edukasi keselamatan dan tertib lalu lintas tadi itu. Ada di sekolah itu apa namanya itu? Polis go to school, polis go to kampus. Polis go to kampus, kemudian ada juga kita perankan anak-anak sekolah itu menjadi polisi Pelopor keselamatan lalu lintas. Polisi sekolah, polisi yang- pelajar. PKS. Iya. yang begitu-begitu. Jadi Baik. semua tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan memberikan perlindungan keselamatan bagi warga masyarakat kita. Oke, itu tadi tentang lalu lintas, Pak Kabit. Di pemilu kan juga saya dengar polisi juga kerap melakukan patroli di cyber nih. Iya. Kita juga ingin tahu sih, apakah saat ini juga mulai digiatkan lagi patroli cyber nih, Pak? Ini mungkin sedikit saya koreksi. Apakah dimulai lagi? Jadi patroli cyber kita tidak Berlangsung pernah terus berhenti. ya? Iya. Tidak pernah berhenti. Justru intensitas kita tingkatkan pada saat kita menggelar operasi Mantap Brata ini. Karena kita sadar bahwa begitu lebih masifnya sebetulnya potensi itu timbul dan ditimbulkan tanda kutip di sana itu di dunia Di dunia media sosial itu ya? Di dunia media sosial. Dunia itu. maya lah ya Di dunia istilahnya. maya. Dunia maya ini saya juga ini maya yang mana maksudnya? Enggak, maksudnya gini. Bahwa dunia media sosial itu sepertinya jauh lebih luas, jauh lebih terbuka daripada dunia kita yang nyata sekarang ini. Begitu mudahnya orang yang mungkin kalau secara langsung belum tentu dia berani menyampaikan itu, tapi begitu di media sosial, apa saja yang tidak terupload di situ tuh kan, dia bikin gambar yang ya tidak sepatutnya. Ujaran kebencian ya Ujaran juga ya. kebencian, kemudian sengaja membuat berita bohong, ataupun kemudian yang lebih latah itu kita nggak tahu persisnya tapi kita main share, Iya. terus-teruskan saja. Nah itu kan kemudian direspon oleh yang lain yang belum tentu frekuensi ininya sedang sama, ya kan? Frekuensi emosionalnya, ketenangan pikirannya, sehingga berbalas kadang sampai bahasa-bahasa yang tidak pantas pun di situ. Itu kalau ada satu konten kemudian apa namanya itu yang mengomentari kan gitu kan. Terus kita lakukan upaya itu, kemudian kita tertibkan.
biasanya juga kan provokasinya itu memang terjadi di medsos. Lantas biasanya istilahnya buy one. Belakangan ini kan sedang ngetop nih di anak-anak muda. Jadi saling ejek di medsos, Pak. Entah soal apa, belakangan juga ada soal politik. Lalu buy one-nya itu, buy one itu 1 lawan 1 itu maksudnya di Dealnya di dunia nyata. Di dunia nyata. Nah itu ya. Kalau artinya upaya-upaya preventif untuk mencegah yang itu yang, tapi mau sebesar apa ya Pak ya? Kan dunia ini begitu luas ya, dunia media digital itu ya. Nggak ada batasnya, nggak ada batasnya. Oleh karena kami juga menyadari bahwa kami sendiri tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Harus semua pihak bersama. Yang paling penting tentu edukasi bagi setiap kita ya, bagi setiap orang untuk kemudian bijak, kemudian pandai mensikapi sesuatu, misalnya berita lah, kabar atau apapun ya di media sosial itu, kita bijak lah. Paling tidak ada informasi itu kita cari dulu kebenarannya seperti apa, ini bener nggak, ini hoax bukan, dan lain sebagainya. Carilah pembanding sumber informasi yang lain, jangan kemudian main share. Tangan ini kadang main tutul aja, main tekan-tekan saja yang kemudian tentu eskalasinya itu naik ya, di masa pemilu ini, yang oleh karenanya kami juga bagian dari yang diberikan tanggung jawab operasi. Saya ini Satgas Humas, yang salah satu tugasnya itu mengontrol, kemudian menyeimbangkan, kemudian menjaga jangan sampai intensitas yang kemudian menaikkan tensi, menaikkan, ibarat mobilnya itu kalau mesin jalan tentu radiatornya panas. Nah, kita jaga ini mesin, kita jaga radiatornya jangan sampai overhead. Overhead nanti jam mobil kan. Jangan begitu. Kami sadar bahwa, dan kami paham bahwa eskalasi pasti meningkat. Tapi peningkatan eskalasinya ini tetap harus pada koridor yang kemudian kita kemas, tetap kita bersama, tetap dalam kondisi keamanan ketertiban yang kondusif, kemudian tetap pada persatuan dan persaudaraan. Karena kan ya pasti ada perbedaan pilihan kan, ya boleh beda pilihan boleh, tapi kemudian kita harus ingat bahwa kita ini satu. Itu Tribuners, itu tadi pesan dari Pak Kabid bahwa informasi memang latah tadi itu. Kita bagaimana sering dapat info baru ditonton sebentar langsung di-share. Butuh yang namanya verifikasi. Verifikasi ini memang pekerjaan yang tidak semua orang mau melakukannya, apalagi yang sudah termakan isu ataupun punya preferensi tertentu, maka kita butuh untuk melakukan verifikasi. Kalau dari Tribun, verifikasi yang paling baik apa? Ya cek, apakah berita itu ada di Tribun apa enggak. Kalau nggak ada Tribun, berarti belum dijamin kebenarannya. Pesan sponsor, Pak. Harus tetap ada pesan sponsor. Pak Kabid, Pak Kasubdit, sayang sekali memang waktu obrolan kita ini tentu harus berakhir. Sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Nanti kita lanjutkan lagi. Tapi bukan yang terakhir kan? Bukan. Ditunggu undangan berikutnya. Pada kesempatan berikutnya juga nanti tentu untuk perkara-perkara pemilu ini kita juga tetap penting untuk menghubungi Pak Kabid untuk menanyakan, untuk mengkonfirmasi misalnya, lantas mengetahui duduk perkaranya seperti apa, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk ketika kami menghubungi ya Pak Kabid ya. Tidak sungkan, handphone saya juga terbuka. Terbuka ya. Begitu juga Pak Irwan. Sama. Apalagi Pak Irwan di bidang Gakum, kami bisa meminta pendapat. Apalagi memang belakangan terakhir memang case kecelakaan itu cukup menonjol ada terjadi di Sumatera Selatan. Memang tidak banyak, tapi memang kasusnya cukup besar ya Pak ya, seperti itu. Harapannya Pak Irwan juga tidak sungkan silakan, untuk kapanpun kami hubungi ya. Betul sekali. Baik,
Tribuners, itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Sunarto, dan Kanit Gakum di Lantas Polda Sumatera Selatan, Bapak Kompol Irwan. Saya Prawira Maulana, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi pada obrolan-obrolan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.